stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali dengan Bapak Bagus di sini di PJJ YPI belajar online gak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Coba siapkan dulu. Sudah siap? Bagus. Yuk kita mulai. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, Bapak tampilkan ya tujuan pembelajarannya. Nah ini. Ya, jadi kita memiliki tujuan pembelajaran berupa kalian diharapkan setelah berdiskusi atau belajar mengenai kerjasama antar negara ASEAN, peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara ASEAN. Ya, jadi pokok bahasan besar kita saat ini adalah interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Memiliki tujuan pembelajaran berupa peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh antar ruang negara-negara ASEAN. Oke. Nah, ini peta konsepnya. Nah, ya. Lihat ya peta konsepnya ini. Nah, jadi secara garis besar kita membahas interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Kalau kita belajar tentang interaksi, ya interaksi di sini itu berarti ada unsur kerjasama antar negara ASEAN karena yang kita bahas adalah interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Ini pertanyaan besar kita di pembelajaran kali ini yaitu apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Apa tujuannya? Nah, tujuannya itu adalah bisa dibaca, menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, tujuan kerjasama antar negara ASEAN itu adalah untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, bidang-bidang apa saja sih yang meliputi kerjasama antar negara di ASEAN itu? Ya, bidang-bidangnya sangat banyak, tetapi secara garis besar, bidang-bidang yang dijadikan subjek daripada kerjasama antar negara ASEAN itu ada bidang ekonomi, satu. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga bidang budaya, yang keempat bidang pendidikan, yang kelima bidang politik. Nah sebenarnya ada lagi yang keenam nih. Yang keenam adalah dan lain-lain. Oke, next. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Kalau kita berbicara kerjasama, pasti memiliki yang namanya faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Apa saja sih faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama yang dilakukan oleh antar negara ASEAN itu? Ya, banyak sekali faktor pendorong dan penghambatnya ya. Nah, di sini Bapak akan mencoba, bisa kalian dibaca ya. Akan Bapak jelaskan sedikit, mulai dari faktor pendorong. Faktor pendorong. Jadi faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN itu diantaranya adalah satu, persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, seperti yang kalian ketahui dan kalian masih ingat, sumber daya alam itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Dan setiap negara pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi geografis serta geologisnya. Betul kan? Nah, contoh misalnya Indonesia, masih ingat di kelas 7 kemarin, apa saja sih sumber daya alam Indonesia?
banyak ya. Ada sumber daya mineral, sumber daya kehutanan, sumber daya manusianya termasuk ya. Kalau kita bicara sumber daya, tapi kalau kita fokus ke sumber daya alam, berarti sumber daya yang berasal dari alam, yaitu misalnya tadi kan perikanan, pertambangan, ada lagi kehutanan dan lain-lain. Itu kalau kita berbicara Indonesia. Tapi kita berbicara negara lain, misal Malaysia. Apa sih sumber daya alam yang menjadi favorit atau yang utama di Malaysia itu, misalnya yang jadi komoditas ekspor unggulan? Ada yang tahu kelapa sawit? Ya, kelapa sawit itu adalah produk yang berasal dari buah sawit. Ya, kalau kalian belum tahu buah sawit, nanti bisa di searching. Ya, lihat bentuknya apa, seperti apa. Nah, Malaysia itu sangat terkenal dengan pertanian kelapa sawitnya. Bahkan disebut-sebut sebagai nomor 1 di dunia, mengalahkan Indonesia perkebunan kelapa sawitnya. Malaysia memproduksi kelapa sawit untuk kemudian diolah maupun diekspor ke negara lain. Ya, seperti misalnya Singapura. Singapura itu kan tidak memiliki kelapa sawit, sumber daya kelapa sawit terbatas. Singapura itu seperti kita pelajari minggu lalu merupakan negara industri, negara jasa. Hanya memiliki pulau-pulau yang di dalamnya itu terdapat jasa dan keuangan. Jadi pendapatan Singapura itu kan hanya berasal dari jasa kan, hanya sedikit yang berasal dari sektor pertanian dan pertambangannya, kebanyakan jasa dan pariwisata. Nah, oleh karena itu penduduk Singapura pasti memerlukan hal-hal atau komoditas selain jasa tadi atau industri, yaitu misalnya beras, kelapa sawit, dan lain-lain. Dan karena Singapura tidak memiliki hal tersebut, maka daripada itu Singapura harus mengimpor. Impor itu artinya memasukkan, mengambil atau membeli suatu komoditas dari negara lain. Nah, contoh misalnya kelapa sawit itu dari Malaysia misalnya, karena Malaysia merupakan produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia, ya kan, pasti kebutuhan kelapa sawit Malaysia sangat banyak. Dan oleh karena itu Malaysia mengekspor, ya, kalau dari Malaysia dibilangnya mengekspor kelapa sawit produknya kepada negara-negara yang membutuhkan melalui perdagangan internasional, yaitu kerjasama antar negara ASEAN di bidang ini, bidang ekonomi, yaitu perdagangan gitu. Nah, itu tadi kita ngomongin masalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Misalnya lagi Laos ya. Laos itu kan kalian tahu kan, kemarin belajar kan, Laos itu nggak punya laut, betul nggak? Jadi negaranya berada di tengah-tengah, tidak memiliki laut. Nah, Laos karena tidak memiliki laut berarti tidak memiliki sumber daya perikanan. Apakah orang Laos otomatis tidak makan ikan karena tidak memiliki laut? Kan enggak. Mereka tetap makan ikan. Ikannya dari mana? Dari perdagangan internasional, dari kerjasama internasional di bidang ekonomi, yaitu perdagangan. Jadi Laos mengambil sumber daya alam dari negara lain dengan cara membelinya, mengimpornya untuk dimasukkan ke negara Laos dan dijual di negara tersebut. Gitu. Makanya itu terjalinlah faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Salah satunya yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, yang kedua adalah persamaan dan perbedaan wilayah. Kita lihat kan bahwasanya negara-negara ASEAN itu memiliki persamaan dan perbedaan secara wilayah. Contoh misalnya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago, yaitu negara yang memiliki banyak pulau yang dirangkai kepulauan. Nah, oleh karena itu Indonesia memerlukan suatu moda transportasi, misalnya, yaitu apa, yang bisa menghubungkan antar pulau-pulaunya, yaitu yang paling cepat dan efisien adalah kapal laut. Ya kan? Nah, selain kapal laut apa yang paling cepat lagi dari kapal laut? Kapal udara, pesawat terbang. Ya kan? Misalnya dari Jakarta pengen ke Bali, kalau naik kapal laut atau naik darat kan bisa sampai
harian lebih. Kalau naik pesawat kan cuma beberapa jam. Nah, daripada itu tuh ternyata menghasilkan peluang kerjasama antar negara ASEAN. Nah, makanya itu negara-negara ASEAN dari luar itu masuk ke Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang transportasi misalnya, sehingga muncullah Air Asia. Air Asia sebagaimana diketahui merupakan maskapai asal Malaysia, melakukan ekspansi atau masuk ke Indonesia dan melayani beberapa rute penerbangan di Indonesia kan. Nah, itu kan termasuk kerjasama di bidang transportasi. Nah, ini faktor pendorongnya yaitu persamaan dan perbedaan wilayah, di mana dengan adanya persamaan dan perbedaan wilayah itu menimbulkan adanya faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Contohnya yaitu tadi Indonesia dengan perbedaan wilayah-wilayah yang berbentuk kepulauan memerlukan transportasi yang cepat, sehingga pihak luar, ada maskapai luar Indonesia yang merespon, kebetulan berasal dari Malaysia untuk masuk dan ikut meramaikan dunia penerbangan di Indonesia. Itu merupakan suatu bentuk kerjasama juga. Lalu yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Nah, ini misalnya di Singapura maju sekali dalam perkembangan industrinya, terutama industri pelabuhan misalnya. Nah, Indonesia atau negara-negara lain akhirnya ke Singapura untuk belajar bagaimana pengelolaan pelabuhan yang baik. Nah, dari situ kan terjalin suatu kerjasama, yaitu kerjasama antar negara ASEAN. Nah, ini faktor pendorongnya, perbedaan perkembangan teknologi, di mana Singapura memiliki teknologi yang sangat tinggi di bidang pelabuhannya, sehingga mendorong kerjasama di bidang tata kelola pelabuhan dari negara-negara lain untuk belajar dan meniru apa yang telah dilakukan Singapura seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan budaya. Nah, ini jelas ya. Jadi persamaan dan perbedaan budaya sebagai satu faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Lalu apa sih faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya pasti banyak juga nih. Nanti saya akan menjelaskan beberapanya, yaitu satu, terjadinya bencana. Kalau misalnya terjadi bencana, pasti yang namanya ekonomi ataupun kerjasama itu menjadi terhambat. Misalnya di Aceh lah, kita ambil contoh. Kalau terjadi tsunami Aceh, otomatis investor-investor yang telah menanamkan modal di Aceh dari negara-negara lain itu pasti kan terhambat dalam hal bisnisnya, sehingga menjadi faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN khususnya. Yang kedua, ideologi negara. Kalau misalnya kita membicarakan ideologi negara, ada yang namanya ideologi terbuka, ada yang dinamakan ideologi tertutup. Kalau ideologi terbuka itu mereka welcome atau mengkehendaki adanya perbedaan-perbedaan untuk masuk yang baik-baik ke negara mereka. Kalau misalnya ideologinya tertutup, ditutup, tidak ada yang namanya dari luar masuk. Gitu. Misalnya kalau di ASEAN itu apa ya contohnya? Misalnya ideologinya yang menghendaki negara tersebut tidak menerima yang dari luar. Nah, negara tersebut pasti memblok atau tidak menerima kerjasama yang bertentangan dengan ideologi negara tersebut khususnya. Yang ketiga, kebijakan politik. Nah, kalau kebijakan politik ini erat kaitannya dengan policy atau kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah. Misalnya saat dahulu ada yang namanya konfrontasi Malaysia dan Indonesia. Ya, Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan politik di mana menekan perdagangan Malaysia, sehingga kerjasama antara Indonesia dan Malaysia pada saat konfrontasi tersebut itu masih zaman Soekarno ya, masih zaman Soekarno di saat konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Saat itu kebijakannya menghambat kerjasama antara negara Indonesia dan Malaysia. Contohnya lagi adalah faktor menghambat politik ini ada konflik yang terjadi antara Malaysia dan Filipina yang memperebutkan suatu pulau, Pulau Sabah kalau nggak salah itu. Sehingga kan agak sedikit goncang faktor ini kerjasama antara Malaysia dan Filipina. Sehingga dengan adanya kebijakan politik itu menjadi suatu faktor penghambat dalam kerjasama antar negara ASEAN.
Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Ini keempat ya, perbedaan kepentingan. Kalau kita ngomongin perbedaan kepentingan, setiap negara itu memiliki kepentingan masing-masing. Balik lagi nih ke sini nih, ya. Tujuan dari kerjasama antar negara yaitu mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Kalau misalnya tidak tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan, berarti tidak akan negara tersebut melakukan kerjasama seperti itu. Yang ketiga, perbedaan mata uang. Kalau kita ngomongin perbedaan mata uang, setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda-beda. Seperti Indonesia, nama mata uang kan rupiah. Terus ada lagi Malaysia ringgit. Yang ketiga Thailand baht. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap nilai mata uang itu nilainya fluktuatif atau naik turun, sehingga itu menjadi suatu penghambat dalam kerjasama antar negara ASEAN. Kenapa menjadi penghambat? Karena dengan nilai mata uang yang fluktuatif tersebut membuat komoditas atau harga di pasaran itu menjadi naik turun ya, sehingga kalau misalnya harganya tidak menguntungkan, jadi menghambat juga. Atau jika harganya terlalu murah, bisa menjadi faktor penghambat. Nah, sebenarnya faktor penghambat ini bisa menjadi suatu faktor pendorong. Begitu juga faktor pendorong ini dapat menjadi faktor penghambat. Lanjut. Nah, untuk kerjasama antar negara ASEAN. Tadi kan kita sudah berbicara ya faktor penghambat dan pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Nah, sekarang kita melihat nih, apa sih bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN? Coba dibaca ya. Nah, di sini. Ya, di sini kita baca ya. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, bidang ekonomi. Contohnya, misalnya nih ada gambar ya. Nih. Kesepakatan ekonomi Indonesia dan Singapura. Itu contoh. Yang kedua, penyelenggaraan festival budaya dan olahraga. Ini masuknya bidang sosial budaya. Nah, contohnya adalah penyelenggaraan SEA Games. SEA Games itu kan Southeast Asian Games atau pusat negara olahraga, pesta olahraga masyarakat Asia Tenggara. Nah, dengan adanya festival olahraga tersebut mendorong atau merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara ASEAN, di mana dengan adanya kerjasama antar negara itu kan olahraga nih, nah mereka akan menampilkan membawa budayanya masing-masing sehingga terciptalah kerjasama antar negara ASEAN pada bidang sosial dan budaya. Selanjutnya kita lanjut, nah ya. Yang ini bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu salah satunya adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu adalah kerjasama di mana mahasiswa atau pelajar Indonesia mendapatkan kesempatan untuk belajar di negara ASEAN. Nah, pertukaran pelajar ini bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk beasiswa ataupun pertukaran misalnya selama sebulan atau 2 bulan. Nah, contohnya dalam bentuk beasiswa adalah beasiswa Sultan Brunei atau lain-lain ya, banyak ya. Selanjutnya bidang politik, pertahanan dan keamanan. Nah, ini contohnya bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Nih, saat Kamboja konflik ya, terjadi konflik di negara Kamboja, Indonesia sesuai dengan tujuan negaranya ya, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti langsung mengirimkan bantuan jika diminta ya kepada negara yang berkonflik tersebut yang memerlukan bantuan. Contoh lagi misalnya saat kerusuhan kemarin tuh yang di Filipina yang di teroris apa sih? Perompak yang di Filipina kan Indonesia juga mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan negara memerangi perompak yang ada di Filipina tersebut, sehingga bidang politik pertahanan dan keamanan ini merupakan objek kerjasama yang sangat vital antar negara ASEAN gitu. Nah, ini ada pembentukan AHA, bidang penanggulangan bencana, contohnya pembentukan AHA ya. Lanjut. Nah, ini kita lanjutkan sedikit. Oke. Upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN.
kita harus paham dulu, ternyata ASEAN itu memiliki 3 pilar. Disebutnya adalah 3 pilar ASEAN, yaitu politik kesamaan, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya. Politik kesamaan, ekonomi, sosial budaya itu disebut 3 pilar ASEAN ya. Nah, faktor pendorongnya apa? Faktor pendorongnya yaitu kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, setia kawanan sosial. Peningkatan kerjasama ASEAN, tujuannya apa? Ini output ya, output atau tujuan daripada kerjasama antar negara ASEAN. Tujuannya yaitu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Itu yang pertama, nomor 1 yaitu stabilitas. Stabilitas itu berarti segala keamanan, baik itu keamanan nasional ataupun keamanan regional di kawasan Asia Tenggara terjamin. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi setiap negara ASEAN dengan adanya kerjasama, peningkatan kerjasama antar negara ASEAN ini diharapkan memiliki ketahanan pangan. Jadi kebutuhan di kawasan ASEAN itu atau Asia Tenggara itu menjadi terpenuhi. Jadi seperti yang tadi nih kita lihat ya, Laos misalnya, tadi mana Laos. Nah, Laos ya, kita ngomong Laos di sini tadi. Laos kan nggak punya wilayah laut. Apakah dengan tidak mempunyai wilayah laut itu otomatis masyarakatnya akan kebutuhan pangan lautnya, pangan ikannya tidak terpenuhi? Kan harus terpenuhi, salah satunya melalui kerjasama. Ya, kerjasama antar negara ASEAN tujuannya yaitu ini nih, upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara, contohnya itu Laos. Dengan adanya upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN, salah satu contohnya Laos diharapkan tidak memiliki laut, tetapi kebutuhan akan pangan lautnya yaitu ikan-ikanan dan segala macam terpenuhi dengan adanya kerjasama antar negara ASEAN contohnya. Seperti itu. Next ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan anak-anak bisa komen di YouTube. Nanti kalau ini saya bales atau Bu Ula bisa bales ya komenannya, atau yang nggak ngerti sebelah mana di komen aja di YouTube. Misalnya Bula atau Pak Bagus, saya nggak ngerti nih masalah ini nih. Maksudnya apa sih yang ini nih? ASEAN itu kerjasamanya apa aja? Bisa di komen di YouTube aja. Nanti akan saya balas komen kalian di YouTube seperti itu. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channelnya supaya apa? Supaya nggak ketinggalan update-update terbaru video-video pembelajaran di SMP YPI Pulau Gadung. Oke? Ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online gak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3
di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Bapak di sini di PJPI belajar online gak masalah. Yuk kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini kan kita sudah belajar mengenai interaksi kawasan antar negara di kawasan ASEAN. Nah, jadi ingat ya, tujuan kerjasama antar negara ASEAN itu apa sih? Ini tujuan umum ya, usah. Nggak cuma antar negara ASEAN, tapi tujuan kerjasama antar negara yaitu menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Ingat, kata kuncinya yaitu suatu kesepakatan yang menguntungkan. Makanya itu, jika tidak tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan, maka tidak akan terjadi suatu kerjasama, ya.
Jadi ini di-review saja ya, Bapak akan review bentuk-bentuk atau subjek-subjek kerjasama antar negara ASEAN itu apa saja subjeknya. Ada kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi, termasuk di dalamnya ada perdagangan, kerjasama pelatihan segala macam, sosial. Contohnya misalnya sosial itu penanganan bencana, pelatihan bencana, sosial, bantuan sosial. Misalnya negara Indonesia sedang tertimpa musibah seperti waktu tsunami Aceh. Beberapa negara ASEAN memiliki atau berinisiatif membantu, misalnya membantu memberikan keringanan hutang atau membantu dalam bentuk tenaga medis dan sebagainya. Lalu kemudian budaya. Nah, di sini budaya itu kerjasama budayanya misalnya yaitu melalui pertukaran atau pembelajaran berbasis budaya, misalnya orang Kamboja belajar budaya Indonesia atau pengembangan kebudayaan Indonesia atau pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN, misalnya Candi Borobudur dikembangkan, itu melibatkan negara-negara ASEAN lainnya melalui badan pelestarian budayanya misal. Lalu pendidikan, ada kerjasama pendidikan, biasanya meliputi pelatihan-pelatihan, kerjasama pertukaran pelajar dan lain-lain. Lalu ada kerjasama bidang politik yang kelima. Lanjut ya. Nah, ini kita ngomongin nih faktor pendorong, penghambat. Ingat, yang namanya kerjasama pasti memiliki faktor pendorong dan penghambat. Nah, di sini tuh nggak cuman segini, sebenarnya banyak sekali faktor pendorong dan penghambat, dan juga faktor pendorong di sini yang dijabarkan di sini bisa menjadi faktor penghambat, dan juga faktor penghambat di sini bisa menjadi faktor pendorong bagaimana kita menyikapinya. Seperti itu. Misalnya nih ya, faktor pendorong di sini disebutkan apa ya? Misalnya perbedaan perkembangan teknologi. Nah, ini kan bisa menjadi faktor pendorong dalam kerjasama antar negara ASEAN. Bisa jadi menjadi faktor penghambat. Misalnya, jikalau ada negara ASEAN yang teknologinya maju, ingin membantu negara ASEAN lain dalam bidang bidang yang dituju itu, tetapi kan teknologi dari negara tersebut belum maju, sehingga menjadi hambatan bagi kerjasama dua negara tersebut karena grade teknologi antar negara ini dan ini itu berbeda, sehingga harusnya perbedaan perkembangan teknologi menjadi faktor pendorong bisa menjadi faktor penghambat karena dengan ketimpangan atau gap dari teknologi antar negara ASEAN satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan hambatan dalam perkembangan kerjasama di negara ASEAN tersebut gitu. Nah, contohnya ini faktor penghambat, misalnya kebijakan politik. Jadi saya katakan kan kebijakan politik itu menjadi satu faktor penghambat. Misalnya ada negara yang memiliki kebijakan politik yang berbeda dengan negara lain. Contohnya tadi saya katakan seperti konfrontasi Indonesia-Malaysia. Itu kan suatu kebijakan politik di mana Indonesia melakukan konfrontasi sehingga kerjasama antar negara ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia pada saat itu menjadi tidak bersahabat. Nah, itu kan faktor penghambat ya. Kok bisa dikatakan menjadi faktor pendorong? Gimana ceritanya? Ceritanya yaitu kebijakan politiknya ini ternyata bagus atau menjadi pendorong kerjasama antar negara ASEAN tersebut. Misalnya pemerintah Indonesia melakukan kebijakan politik yaitu mempermudah akses masuk investasi terutama ASEAN. Kalau bukan ASEAN pajaknya gede untuk buka warung atau ekspansi pasar ke Indonesia. Tapi kalau khusus dari negara ASEAN itu mendapatkan insentif pajak misalnya ya. Nah, itu kan suatu faktor pendorong kan, dari tadinya kebijakan politiknya itu faktor penghambat karena kebijakannya itu diarahkan untuk mempermudah menjadi faktor pendorong, sehingga masyarakat ASEAN ya, maksudnya di luar negara Indonesia berbondong-bondong pengusaha-pengusaha ASEAN itu mengalami modal ke Indonesia
karena tertarik dengan kebijakan politik negara Indonesia yang memperbolehkan investor dari negara ASEAN itu lebih cepat atau lebih baik, lebih gampang mendapatkan izin untuk berinvestasi di Indonesia, contohnya itu. Misalnya lagi kebijakan politik di Singapura misalnya ya. Singapura itu kan orang asing boleh memiliki properti di Singapura. Itu bukan kebijakan politik loh. Ya kan, kebijakan politik dan perbedaan kepentingan. Kalau kebijakan politik, Singapura memiliki kebijakan untuk memperbolehkan warga negara asing memiliki properti. Nah, sehingga banyak negara-negara orang asing yang memiliki properti di Singapura, nggak kecuali orang Indonesia pun banyak yang memiliki properti di Singapura, dan itu diperbolehkan sehingga menjadi faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN, seperti itu contohnya. Oke, lanjut ya, sekedar intermezzo, kita akan ulang kembali nih bentuk kerjasama antar negara ASEAN apa aja. Tadi kan disebutkan banyak ya, bidang ekonomi, sosial budaya, ada lagi bidang apa lagi? Ada yang ingat? Bidang pertukaran pelajar dalam bidang pendidikan, lalu bidang politik, pertahanan dan keamanan, ya. Ada lagi dalam bidang penanggulangan bencana dan lain-lain gitu. Nah, upaya peningkatan, jadi kan udah kita bahas nih. ASEAN memiliki 3 pilar, 3 pilar ASEAN, yaitu 1, politik kesamaan. Jadi yang dimaksud dengan politik kesamaan adalah negara ASEAN harus memiliki sikap politik merasa sama deh, keamanan, Ini adalah politik keamanan, bukan kesamaan nih, keamanan. Ya, politik keamanan adalah wilayah ASEAN wajib aman, wilayah Asia Tenggara. Nah, lalu ekonomi, yang ketiga sosial budaya. Ekonomi negara ASEAN wajib terpenuhi semuanya. Lalu sosial budaya, di mana negara ASEAN yang memiliki sosial dan budaya yang sangat beragam itu harus berkembang dan tidak menjadi suatu suatu daya tarik ya bagi setiap negara-negara yang memiliki budaya yang beragam tersebut. Nah, 3 pilar ASEAN ini kan ada 3 nih, politik keamanan, ekonomi, sosial budaya, itu dijabarkan dalam bentuk kekompakan. Faktor pendorongnya yaitu kekompakan. Jadi negara ASEAN itu kalau misalnya ingin upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN jalan baik dan berjalan dengan lancar, harus memiliki yang namanya kekompakan. Jangan sampai setiap negara ASEAN itu memiliki kepentingannya beda-beda masing-masing. Jadi nggak kompak. Kalau nggak kompak, kerjasama untuk peningkatan antar negara ASEAN itu nggak akan jalan. Sehingga kekompakan merupakan hal yang sangat penting. Lalu yang kedua, konsistensi. Negara ASEAN wajib memiliki konsistensi untuk memajukan kerjasama khususnya di regional ASEAN itu sendiri. Yang ketiga, keterbukaan. Jadi yang namanya keterbukaan di era sekarang merupakan suatu keharusan, di mana kalau tidak terbuka akan mengakibatkan saling curiga. Nah, akan terjadinya saling curiga antar negara ASEAN mengakibatkan apa? Mengakibatkan upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN menjadi gagal. Selanjutnya, saling memiliki. Sudah sewajarnya sebagai suatu negara di kawasan regional Asia Tenggara, setiap negara ASEAN wajib memiliki rasa saling memiliki. Memiliki di sini berarti memiliki rasa bangga dan juga rasa bahwasanya kita ini berada dalam satu regional, di mana regional ini harus aman, harus tertib, harus bisa menunjang keberlangsungan negara-negara yang ada di regional tersebut, sehingga wajib memiliki yang namanya saling memiliki. Yang ketiga, saling menghormati. Nah, saling menghormati ini kan negara ASEAN itu kan ada beberapa ya, ada 10 kalau kemarin kita bahas ya. Saling menghormati. Nah, setiap negara pasti memiliki kepentingan masing-masing. Nah, setiap negara itu harus menghormati kepentingan masing-masing negara tersebut. Misalnya Pulau Pahlawan ya, kalau kita pulau itu yang kemarin diperebutkan antara Malaysia dan Singapura, Pulau
Pulau Sabah ya masalah ya? Ya Pulau Sabah kalau nggak salah. Kan pernah diperebutkan oleh Malaysia dan Filipina. Nah itu kan sebenarnya secara teritorial merupakan wilayah Malaysia. Tetapi diganggu oleh Filipina karena berdasarkan mengacu daripada sejarah dari Pulau Sabah itu. Nah itu sebenarnya kita sebagai negara ASEAN, Indonesia nih posisinya harus saling menghormati. Kita nggak bisa ikut campur masalah Pulau Sabah itu konflik antara Malaysia dan Filipina kalau misalnya tidak diminta tolong. Nah, karena ini saling menghormati ini akan menimbulkan atau menguatkan upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN ini. Nah, coba misalnya kalau tidak ada saling menghormati, Malaysia sama Filipina lagi konflik masalah pulau Pulau Sabah ini konflik nih, tiba-tiba Indonesia tidak saling menghormati nih negara-negara ASEAN lain. Udah Indonesia ngompor-ngomporin deh tuh antara konflik yang terjadi antara Filipina dan Malaysia, kan itu tidak akan baik, akan mengakibatkan perpecahan sehingga kerjasama antar negara ASEAN itu nggak akan jalan. Percuma nih upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN jika tidak saling menghormati, maka tidak akan tercapai. Yang ketiga, kesetiakawanan sosial. Yang terakhir nih, kesetiakawanan sosial ya. Nah, lanjut. Tujuan nih, ini output atau tujuan dari 3 pilar ASEAN dilanjutkan dengan faktor pendorongnya. Yang terakhir adalah peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, tujuannya apa sih ya? Tujuannya diulang ya. Tadi kan sudah. Sekarang biar ingat, stabilitas kawasan Asia Tenggara. Tujuan kerjasama atau upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN itu yang paling utama stabilitas kawasan. Kawasan mana? Kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Kebutuhan apa aja? Baik kebutuhan pangan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan logistik, kebutuhan militer, dan lain-lain. Itu wajib ada pemenuhan kebutuhan. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau masih bingung apa-apanya, masih bingung nih misalnya ASEAN itu apa sih, kerjasamanya apa aja, gini. Di komen di bawah, kan ada komentar tuh, kolom bawah nih yang di YouTube. Nah, kalian komen deh, tanya apa atau bulah. Apa nih kita bahas ini maksudnya apa begini nanti insya Allah Bapak atau Bula akan balas komenan kalian seperti itu. Jadi biar Bapak juga ngerti, kalian ini ngerti nggak yang Bapak sampaikan sehingga upaya dalam pembelajaran kita ini tujuan pembelajaran itu tercapai. Kan kita memiliki tujuan pembelajaran nih, masih ingat gak tujuan pembelajarannya? Nih ya kan, tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar negara-negara ASEAN. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi itu mengetahui ya, identification pengaruh kerjasama antar ruang khususnya di negara-negara ASEAN. Nah ini ya subjek-subjeknya, tujuan negara ASEAN bekerja sama itu apa aja ini. Nah kalian pelajari dengan baik. Kalau misalnya nggak ngerti atau masih kurang mengerti, bisa kalian tanyakan. Jangan mentang-mentang PJJ online lagi kan, nggak tatap muka gitu. Pembelajaran jauh. Udah ya nonton aja. Nggak ngerti ya udah biarin gitu. Jangan gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak ngerti, komen di bawah di komen YouTube. Pak saya nggak ngerti bagian ini, Bula saya nggak ngerti bagian ini. Nanti Bula atau Bapak Bagus bakal jawab nggak ngertinya bagian mana gitu ya. Oke, gimana? Udah ngerti belum? Oh iya, jangan lupa ya absen. Yang belum absen dulu. Jangan sampai nggak absen, nanti lupa. Pokoknya ingat harus absen hari ini, ya. Yang belum absen dulu. Jangan lupa habis nonton video ini absen. Kalau misalnya belum absen ya. Oke, gimana? Sudah ada yang bertanya atau mengerti? Oke lah, lanjut ya. Oke, terakhir. Tugas. Nah, tugasnya coba kalian catat tugas ini. Kelihatan kan tugasnya nih, tugas.
Tugasnya adalah satu, carilah contoh kerjasama antar negara ASEAN di bidang satu, bidang ekonomi, yang kedua sosial budaya, yang ketiga pendidikan, 4 penanggulangan bencana, yang kelima politik pertahanan dan keamanan. Ingat, minimal setiap item ini 2. Misalnya nih, contoh pendidikan misalnya, contoh ya, pendidikan kerjasamanya 1 misalnya beasiswa Sultan Brunei, ya kan? Yang ketiga, misalnya yang kedua, misalnya contohnya ini apa namanya, pertukaran pelajar antara Indonesia dan Singapura. Ini contoh ya, Singapura. Nah, ini contoh, misal kan 2 nih. Nah, nanti kalian cari lagi. Ini 2, ekonomi 2, sosial budaya 2, pendidikan 2, pengaruh penanggulangan bencana 2, terus apa lagi, politik pertahanan dan keamanan 2. Nah, dibuat seperti itu. Ditulis tangan, nggak usah pakai folio, pakai buku tulis aja yang ada. Nanti buku tulisnya ditulis pakai pulpen lah, jangan pakai pensil. Kalau pakai pensil nggak suka nggak baca. Pakai pulpen, tulis, pulpennya agak nyata, jadi kan kalau difoto kelihatan gitu. Tulis pakai tangan, bukunya, soalnya ini difoto, udah dikirim via link. Linknya nanti akan disampaikan apa ya. Oke, itu ya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Bapak pelajari atau Bapak sampaikan pembelajaran kali ini. Ya. Bapak berharap anak-anak senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga sholatnya terutama ya. Belajarnya juga ditingkatkan karena saat ini masih masa pandemi, walaupun masa pandemi PJJ online atau pembelajaran jarak jauh tidak tatap muka, tetapi semangatnya harus sama seperti belajar pada pembelajaran biasanya. Tujuannya yaitu buat belajar, buat kamu sendiri, bukan buat siapa-siapa belajarnya. Jadi harus tetap semangat, tetap belajar yang benar. Oke? Ya, bertemu lagi minggu depan dengan Bapak dan Bula ya di pelajaran IPS kelas 8. Tetap di PJJ SMP YPI, belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.